Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke. Apa kabar sobat TST yang berbahagia? Kembali jumpa bersama kami dalam program TST KUA Wirobrajan. Kali ini kita akan berbicara topik tentang pendampingan keluarga di era digital. Dan tentunya pembicaraan ini akan ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa. Beliau Bapak Berlin Sunardi SPD, penyuluh agama Islam KUA Wirobrajan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Berlin. Waalaikumsalam Mas Muhammad. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah ya sehat semangat terus menjalani kegiatan kita sehari-hari. Betul. Pak, kita akan ngobrol tentang pendampingan keluarga di era digital. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak, maksud dari pendampingan keluarga di era digital itu apa? Ya, sahabat ST dimanapun Anda berada dan Mas Muhammad, alhamdulillah kita bertemu kembali nih di acara TST. Kenapa kita harus melakukan pendampingan di keluarga di era digital itu ya Mas? Jadi begini, Mas Muhammad, era digital itu adalah era di mana akses segala kemudahan itu didapatkan. Oke. Sehingga bagi sebuah keluarga itu harus ada sebuah pendampingan untuk mendampingi anak-anaknya di dalam mengakses era digital tersebut, terutama dalam penggunaan gadget atau Android. Oke. Nah, jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau mungkin efeknya nanti hal yang negatif gitu, sehingga perlu adanya sebuah pendampingan. Oke. Kalau begitu apa Pak yang paling terasa dalam pola komunikasi dalam keluarga itu di era digital? Ya. Hal yang paling terasa saja ketika kita di dalam keluarga, ketika salah satu contohnya nih misalnya ya, ada salah satu keluarga itu yang mereka disibukkan dengan hal-hal kecil. Oke. Seperti gadget misalnya. Kita kembali ke gadget karena bahasan kita digitalisasi itu salah satu bentuknya adalah gadget gitu. Pokoknya seputar gadget gitu ya. Jadi ada sebuah keluarga itu yang ketika dia berkumpul jadi satu tapi komunikasi tidak bagus. Oke. Karena ternyata masing-masing orang tua ataupun anak itu ketika di rumah mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Oke. Dan ini menjadi kendala seharusnya yang harus tidak terjadi seharusnya, karena itu akan secara tidak langsung sedikit demi sedikit akan mengganggu pola komunikasi di dalam keluarga. Bahkan itu juga bukan hanya dalam lingkup keluarga, mungkin circle pertamanan. Ya, kan betul. Sering kita saksikan Pak. Kadang gitu ada ya, kita ngobrol teman kita asik main HP. Bahkan gitu, semua main HP sendiri. Nggak ada komunikasi kan. Jadi kosong, hampa dan masing-masing gitu. Nah, jadi itu Mas. Jadi ya perlu untuk kita hati-hati dalam menjalin komunikasi wabil khusus dalam penggunaan gadget tersebut. Oke. Menurut Pak Berlin sendiri, bagaimana bentuk pendampingan atau mungkin pengawasan yang ideal itu dalam sebuah keluarga? Nah, kalau dalam pendampingannya, saya kira setiap orang tua, itu mempunyai tata tertib, mungkin mempunyai kesepakatan dengan anak-anaknya mungkin. Nah, jadi di dalam keluarga itu kita harus ada sebuah kesepakatan. Ini bisa menjadi sebuah pendampingan juga. Sebuah kesepakatan itu dibangun, salah satu contohnya misalnya bagaimana keluarga itu memberikan tata tertib kepada anaknya dalam penggunaan gadget. Nah, dalam hal bentuk pendampingannya ya nanti bisa kesepakatan antara orang tua dengan anak. Tapi terlepas dari itu Mas Muhammad, bahwa bentuk pendampingan yang terbaik itu ya satu, kita harus memberikan pendampingan secara Islami atau secara rohani gitu ya. Sehingga anak-anak kita itu sejak dini itu sudah terbentuk akidahnya dengan baik. Akidahnya dengan baik. Sebagaimana contoh Luqman memberikan nasihat kepada anaknya itu kan, ya bunayya
la tusyrik billah, itu kan salah satu contoh nasihat Luqman kepada anaknya untuk menguatkan akidah anaknya. Jadi bentuk pendampingan pertama, berikan pendidikan yang baik, terutama pendidikan agama, baik di sekolah formal maupun non formal. Nah, nanti setelah ada pendampingan di rohani atau pendidikan agamanya, baru yang kedua diselingi dengan bentuk punishment atau hadiah. Jadi misalnya begini, di dalam keluarga itu ada sebuah kesepakatan nih, misalnya seorang ibu dengan anaknya nih, membuat kesepakatan, nak, kamu boleh menggunakan gadget dari jam sekian sampai jam sekian misalnya. Nah, anak itu ternyata setiap harinya ngikutin perintah orang tua. Wah, bagus. Nah, itu boleh diberikan semacam reward hadiah. Tapi ketika kok menyalahi aturan, maka punishment juga harus diberikan supaya terjadi efek jera kepada anak kita yang melanggar aturan yang sudah dibuat oleh kedua orang tuanya atau kesepakatan antara orang tua dengan anak. Kemudian yang ketiga, syukur orang tua itu memberikan pendampingan tidak hanya akidah, kemudian kesepakatan, tapi juga dalam bentuk pendampingan ketika anak kita bergaul dengan siapa temannya. Nah, di era digitalisasi seperti ini kan, anak itu mengakses media sosial itu sangat luar biasa kencengnya, terutama TikTok, Facebook gitu kan, yang disukai anak-anak zaman sekarang. Bahkan game online pun juga harus diberikan pendampingan, karena di game online itu ada komunikasi sebenarnya, Mas. Ya, ada komunikasi antara pengguna satu dengan yang lainnya, yang mereka bisa bercakap-cakap, yang terkadang saya pernah ngalami gitu ya. Ada anak itu bicara sendiri, bahkan bicaranya kata-kata yang keluar itu kata-kata yang tidak bagus, kata-kata yang kasar, jorok begitu. Ya, jorok. Ternyata dia sedang main game online dengan orang lain gitu kan. Nah, di sini orang tua harus selektif. Selektif itu bagaimana memberikan pendampingan untuk memilihkan teman yang baik. Baik teman secara virtual ataupun teman secara langsung, itu dia berteman dengan siapa, biar tidak salah dalam mengambil teman atau mengambil tindakan karena pengaruh dari teman dan lingkungan sekitar. Menarik sekali, Pak. Kalau boleh saya ringkas, berarti model pendampingan itu yang pertama adalah pendampingan dari sisi rohani, ya, dengan difasilitasi atau diberikan penguatan keagamaan, ya. Kemudian yang kedua itu bisa berupa kesepakatan tertulis dengan keluarga. Kemudian yang ketiga bisa berupa reward and punishment. Ya, betul. Dan yang keempat ini saya kira menarik yang keempat ini, Pak, karena kalau kita lihat faktanya banyak orang tua itu yang gaptek. Iya, itu gagap teknologi. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan gadget. Ya, atau mungkin ya apalagi mengawasi, kan begitu. Sehingga banyak orang tua yang kecolongan. Bagaimana langkah kita supaya bisa menanggulangi ini, Pak? Ya. Sebagai orang tua zaman sekarang ini memang harus melek digital ya. Nah, caranya orang tua harus bagaimana? Harus mau belajar dalam penggunaan teknologi, terutama gadget. Nah, karena kalau orang tua sampai dia gaptek dalam gadget ini, nanti akan mudah tertipu dengan anak-anaknya. Betul sekali. Nah, maka harus mau belajar itu. Tanya ke orang yang lebih ahli. Kepada anak muda enggak apa-apa, saya kira orang tanya itu enggak apa-apa karena memang enggak tahu. Dan perlu ini semua para permisa, kita harus dengan pengguna gadget kepada anak-anak kita harus hati-hati betul. Terutama kita harus bisa tahu anak itu menggunakan fasilitas apa saja di gadgetnya. Nah, banyak sekarang ini, mohon maaf kalau kita lihat di data itu kan, di Indonesia itu termasuk salah satu yang sering dibuka adalah situs-situs yang tidak baik. Nah, itu menjadi salah satu mungkin orang tua kecolongannya di situ, Mas. Ya. Sehingga ya itu orang tua harus mau belajar. Ya, pelan-pelan. Memang susah sih, saya dulu pernah ngisi PKK itu kan. Ada salah satu orang tua itu yang curhat. Wah, Mas, saya aja sama anak saya kalah pinter gitu. Bagaimana mau mengawasi. Buka HP ini raiso gitu. Apalagi mau mendampingi. Terus saya sampaikan ya harus belajar, Bu. Yang penting
ibu mau belajar, kemudian yang kedua syukur konektivitas HP anaknya dengan panjenengan jadi satu. Oke. Nah, jadi di HP itu sebenarnya ada menu kontrol orang tua itu. Oke. Nah, jadi menu kontrol orang tua itu nanti anak ketika mau download apapun fasilitas Google, dia harus minta izin dari orang tuanya. Nah, itu salah satu bisa ngerti gimana? Ya harus melek teknologi. Jadi orang tua harus mau belajar. Nah, berarti kesadaran untuk pendampingan terhadap keluarga itu memang harus dimulai dari diri sendiri. Diri sendiri, dalam betul. Orang tua ya, dalam konteks orang tua itu dia harus mau belajar terlebih dahulu. Dan belajar paling dekat adalah belajar ke anak. Iya, gitu. betul. Tanya dengan anaknya yang lebih pintar. Tapi semoga anaknya tidak membohongi ya. Iya, gitu. Nah, ditipu malah kasihan. Nah, iya. Oke, menarik sekali Pak. Terakhir closing statement. Oke. Teman-teman semuanya, sahabat ST di mana Anda berada, hari ini kita disuguhkan dengan kemudahan teknologi yang sangat luar biasa. Tentu banyak positif dan negatifnya bagi kita. Dengan harapan kita melakukan pendampingan dalam keluarga kita ini, tentu hal-hal yang ditimbulkan secara negatif dari era digitalisasi ini minim kita dapatkan. Sehingga kondisi keluarga kita jauh lebih sehat, lebih enak ketika kita mampu memberikan pendampingan yang terbaik bagi keluarga kita, wabil khusus anak-anak kita. Mungkin itu Mas Muhammad, nanti tidak terlalu lama ini ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Berlin atas waktu dan ilmunya. Iya. Dan sahabat ST, terima kasih telah mengikuti video kita kali ini. Ikuti terus video-video kami berikutnya di program TST KUA Wiro Brajan. Terima kasih sekali lagi, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.